Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Indah Rahmawati. Hari ini kita masuk komposisi fungsi subbabnya operasi aljabar fungsi. Nah, ini bisa kalian lihat di LKS ya. Kita pending dulu ulangannya. Kita belajar operasi aljabar fungsi. Namanya operasi, pasti kalian sudah pernah ya mengetahui operasi penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian gitu kan. Operasi yang pernah kalian temui ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian gitu kan ya. Nah, ini sama aja, kita akan bahas operasi aljabar fungsi. Namun fungsinya itu bisa bermacam-macam. Oke, lanjut. Yang namanya fungsi pasti tidak lepas dengan yang namanya domain dan juga kodomain. Nah, kedua hal ini biasa kita temui ya. Kalau kita sudah ngomongin kodomain, pasti nanti ujung-ujungnya kita ngomongin ring gitu ya, daerah hasil. Berarti daerah asal, kemudian kita bahas daerah hasil. Begitu pula nanti ketika kalian sudah belajar operasi aljabar, misalkan ada dua fungsi yang kita lakukan operasi, kemudian kita cari tuh domainnya dan ringnya apakah berbeda atau sama gitu. Nah, sebelum ke situ kita belajar yang pertama dulu, ada operasi penjumlahan. Penjumlahan fungsi. Nah, biasanya kita menyimbolkannya seperti ini. F plus G X. Nah, ini beda-beda ya yang dikurung, sama dengan Fx tambah Gx. Nah, ini kalau diketahui Fx dan Gx nya. Kalau nanti langsung contoh aja ya. Contoh sini misal kita punya Fx nya yang ada di LKS kamu itu ya, ada x kuadrat plus x min 6 min 6, kemudian kita punya ada Gx berupa fungsi linear. Ini fungsi linear ya, pangkatnya 1, yang ini fungsi kuadrat. Kalau kita diminta untuk mencari F plus G atau penjumlahan dua fungsi itu, berarti kita tinggal menulis Fx plus Gx. Kita tulis ini x kuadrat plus x min 6, kita tambah dengan yang ini x plus 3 ya, ini miliknya Gx, yang ini miliknya Fx. Nah, cara menjumlahkannya sama seperti yang biasa kita lakukan, kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama. Di sini ada x kuadrat, apakah di sini ada x kuadrat? Ternyata tidak ada, berarti kita tulis kembali. Nah, terus ada x, apakah di sini ada x? Ternyata ada. X tambah x berarti 2x. Kemudian ada langsung konstanta ya ini ya, min 6 ditambah 3. Min 6 tambah 3 berarti min 3. Nah, jika kita lihat ini tadi fungsi kuadrat, yang ini fungsi linear. Kemarin fungsi kuadrat itu memiliki domain apa? Yang masih ingat? Kita tahu ya bahwa domain dari F atau domainnya ini adalah
X, semua X yang bilangan real ya. Kemudian GX nya juga semua X elemen X real. Maka domain dari F plus G adalah, karena ini sama itu, maka kita langsung tulis sama X elemen R. Nah gitu ya menentukan domainnya. Ini kalau sama. Cara menentukannya itu sebenarnya dari domainnya itu kita iris DF, kita iris dengan DG. Karena ini sama berarti kan langsung, kalau domainnya sama, himpunannya sama, maka irisannya juga sama. Salah. X elemen X real. Nah ini untuk penjumlahan. Nanti kalau misalkan ada yang berbeda, contohnya yang berbeda itu seperti ini, diketahui ada domainnya misalnya DH itu X elemen real, berarti kan semua bilangan real. Kemudian ada domainnya fungsi misalkan J, itu adalah X, dimana X nya positif lebih dari 0, dan X elemen R. Nah maka domain penjumlahannya H plus G nyantol lagi. Plus G akan sama dengan irisannya. Irisan antara ini dan ini berarti yang sama adalah X elemen bilangan real positif ya, X elemen R. Nah gitu ya kalau dia berbeda. Sekarang kita lanjut ke operasi kedua, yaitu operasi pengurangan. Sini ya. Pengurangan fungsi. Nah, kalau pengurangan berarti simbolnya langsung F dikurangi G. Berarti sama dengan Fx dikurangi Gx. Tuh, langsung ke contoh. Fungsinya sama dengan yang tadi ya. Fx-nya itu tadi x kuadrat plus x min 6, kemudian gx-nya gx sama dengan x plus 3, berarti f F min G, tinggal kita kurangin lupa X nya
sama dengan ini, kita kurangi dengan yang gx. X kuadrat plus x min 6, biar gampang kita kasih kurung ya, x plus 3. Nah, berarti x kuadrat harus dikumpulkan dengan x kuadrat juga kan. Apakah ada di sebelah sini? Ternyata tidak ada. Berarti x kuadrat dikurangi 0 tetap x kuadrat. Kemudian ini plus x min x. Nah, ini kan harus kita kali silang sini ya. Oh, gini aja. Kita jabarkan dulu yang sebelah sana biar nggak bingung. Ini harus kita kali silang kali SCTV. Min x berarti min x. Min plus 3 berarti min 3. Nah, baru kita kumpulkan yang sama x kuadrat. Kemudian ini plus x min x berarti 0. Kemudian min 6 min 3 berarti min 9. Maka hasil pengurangannya adalah x kuadrat min 9. Nah, gimana dengan domainnya? Domainnya itu sebenarnya sama saja dengan mencari penjumlahan tadi, yaitu df-nya kan di sini x elemen R2. Kemudian dg-nya juga x elemen R karena dia fungsinya fungsi linier. Nah, untuk mencari domainnya dfg, d pengurangannya itu akan sama dengan df kita iris dg. Nah, berarti sama aja dengan irisan himpunan yang sama, berarti tetap ya. Berarti ini kan himpunannya sama, berarti irisannya juga mereka sendiri. Berarti x di mana x elemen real. Cukup mudah ya. Pasti cukup mudah. Sekarang kita lanjut ke soal ke operasi yang ketiga, yaitu ada perkalian. Ada perkalian. Perkalian fungsi. Nah, simbol perkalian kan sering kalian pakai kan, berarti f kali g, ada dua fungsi kita kalikan, maka hasilnya itu sama saja kita mengalihkan fx kali gx tuh. Nah, contohnya kalau mengalihkan bisa pasti ya, kita pelan-pelan. Kita tadi kan punya fx nya x kuadrat plus x min 6, kemudian gx nya tadi x plus 3 ya. Nah, berarti kalau kita kalikan f kali g, kita kalikan, sama saja kita mengalihkan x kuadrat plus x min 6, kita kali langsung aja ya, x plus 3. Nah, caranya kita menggunakan SCTV gitu kan ya, paling mudahnya. Kita kali x kuadrat dengan x, berarti hasilnya adalah x pangkat 3. X kuadrat kali 3 berarti plus 3x kuadrat. Nah, sekarang kita kali x dengan x, x kali x, x kali x berarti plus x
kuadrat ya. Kemudian X kali plus 3 berarti plus 3X. Gitu ya cara mengalihkannya. Kita lanjut yang min 6. Min 6 kali X. Coba min 6 kali X. Min 6 kali X berarti min 6X. Kemudian min 6 kali 3 berarti min 18. Nah, tinggal kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama. Nah, di sini kan ada X pangkat 3. Ada nggak di sebelah kanannya itu ada yang punya X pangkat 3? Ternyata tidak. Berarti otomatis kita tulis ulang X pangkat 3. Sekarang yang X pangkat 2, apakah ada sebelah kanannya? Ternyata ada yang ini kan. Berarti X pangkat 3X kuadrat tambah X kuadrat berarti 4X kuadrat. Kemudian ini plus 3X min 6X. Nah, berarti yang ini dengan yang ini berarti hasilnya adalah min 3X. Kemudian min 18 nggak ada temannya, berarti tinggal kita tulis. Nah, berarti ini jawabannya. Nah, sekarang kita cari domain dan ringnya. Oh, kita bahas domain dulu ya di sini ya. Domain F kan tadi X elemen R. X elemen R. Kemudian domain G-nya juga X elemen R, gitu ya. Berarti perkaliannya DF kali G itu akan sama aja dengan irisannya lagi. Nah, itu tulis di sini aja, berarti DF kita iris dengan DG. Nyantol, pensilnya nyantol. Ini DG, maka akan sama dengan irisannya dari himpunan yang sama, berarti tetap himpunan itu sendiri. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tanya nanti bolehlah di chat di grup ya. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu operasi pembagian fungsi. Nah, di pembagian fungsi berarti simbolnya sama nih, F per G. Kita cari seperti ini, akan sama dengan Fx per Gx. Contohnya kalau dengan fungsi yang tadi tinggal kita tulis dalam bentuk pecahan. X kuadrat min X, oh tadi plus X ya, min 6, kemudian Gx nya itu X min 3. Berarti kalau disuruh mencari pembagiannya tinggal kita tulis dalam bentuk pecahan, seret.
Kita terus lagi, x kuadrat plus x min 6. Yang ini berarti x min 3. Itu ya, gampang kan? Nah, untuk mencari domainnya ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Di sini kan df-nya itu elemen R ya, semua ya. X elemen R. Begitu juga dg-nya. X elemen R. Maka domain F per G itu sama dengan domain F kita iris dengan domain G, kita iris lagi dengan X di mana gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena bentuknya pecahan. Gx kan yang ada di bawah kan. Kalau pecahan per 0 kan nggak boleh. Makanya kita iris dulu. Ini sama ini irisannya sama kan? Atau x di mana x elemen R. Tinggal kita cari nih irisan dengan gx yang tidak sama dengan 0. Berarti kita cari dulu. Gx-nya kan ini. Gx tidak boleh sama dengan 0, berarti x min 3 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh 3. Artinya kita iris lagi, ini kan tadi hasilnya x elemen R 2 ini. Kalau kita iris dengan ini berarti hasilnya adalah semua x yang bukan x elemen diterusan aja ya, x elemen R, tapi syaratnya ketambahan ini x yang bukan 3. Nah, cukup mudah kan untuk mencari? Jadi kita iris yang pertama dulu, ini sama ini kan irisannya x elemen R, kita tambahi irisan dengan ini gx yang tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kita cari ternyata x nya tidak boleh 3, maka kita tulis x tidak boleh 3. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya lihat di GC ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.